Alasan mengapa Qin Yichan dengan sengaja mengekspos 10.000 bagian Taobao Breastplate hanya untuk sengaja menggunakannya untuk menipu orang lain, itu saja. Lagi pula, di bawah pengepungan banyak pembangkit tenaga listrik itu, dia hampir mengabaikan serangan orang lain dan pembantaian gila-gilaan, yang memudahkan orang untuk mengetahui harta pertahanannya. Jika diketahui, pelindung dadanya adalah bagian dari 10.000 Taoisme, dan tidak ada bandingannya di seluruh 10.000 benua. Saya khawatir dinamika yang akan ditimbulkan tidak dapat dia tanggung. Ketika saatnya tiba, saya khawatir bukan hanya Holy Powerhouse, tetapi bahkan powerhouse teratas, yang akan terkesan. Saat ini, Qin Yichan dengan sengaja membuka penutup dada saat ini, dan di bawah kendalinya, penutup dada juga menjadi sedikit compang camping. Dengan warna pelik itu, mudah membuat orang berpikir bahwa pelindung dada ini sudah sampai di ambang lusuh. Bahkan jika bisa diperbaiki, itu hanya bisa menahan serangan di bawah Holy Level. Ketika saatnya tiba, bahkan jika seseorang malu, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik yang terlalu menakutkan, untuk merobek wajahnya untuk merebut pertahanan di bawah tingkat suci. Yang terpenting, Qin Yichan memperhatikan bahwa dalam kegelapan seseorang sepertinya memperhatikan setiap gerakannya. Perasaan ini sangat tidak jelas sehingga Qin Yichan tidak dapat menemukan siapapun dalam kegelapan, tetapi akal sehatnya membuatnya tahu bahwa perasaan mengintip itu nyata. Lucu, bahkan Jinmi dikalahkan olehnya. Di udara, mulut Chen Sun menimbulkan senyuman. Dengan cara ini, kemungkinan anak laki-laki itu adalah ras manusia sangat rendah. Di samping, alis Mo Seng terjalin erat, tetapi juga mengangguk. Meskipun ras manusia adalah roh dari 10.000 hal, namun setiap ras puncak di benua 10.000 etnis memiliki keunikan tersendiri. Kekuatan pertempuran antara rekan-rekannya bisa dikatakan cukup untuk menstabilkan ras manusia. Qin Yichan, bagaimanapun, hanyalah seorang senior. Dibandingkan dengan Jinmi, ranahnya satu tingkat lebih rendah, tapi dia bisa mengalahkan Jinmi. Bahkan jika dia memiliki pertahanan yang hampir tak terkalahkan di bawah level suci, serangan terakhir membuktikan kekuatannya yang mengerikan. Jinmi, bahkan di antara para jenius muda dari 10.000 benua etnis, tidak lemah, dan dapat dikalahkan dalam situasi yang lebih rendah dari alam. Saya khawatir latar belakang Qin Yichan tidak hanya tidak lebih lemah dari Jinmi, bahkan. Hehe, Mo Seng, kesempatan ini sangat langka. Memikirkan kemungkinan itu, mata Mo Seng dan Chen Sun berkilat dengan warna yang berbeda. Orang ini, pantas saja dia berani masuk ke sini tanpa rasa takut. Bahkan serangan kekuatan penuh Jinmi bisa dilawan. Kami ingin membunuhnya. Saya khawatir dia tidak akan kelelahan. Setelah waktu yang lama, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya kembali sadar dari keterkejutan kekalahan Jinmi. Ketika garis pandang memandang ke arah Qin Yichan, itu penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Hanya dalam seperempat jam sebelumnya, ada lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Jika orang yang tidak tahu berapa banyak obat mujarab yang menentang surga habis, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan terbunuh atau terluka. Pikiran semua orang di sini dingin. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang sedang memikirkan resep obat Qin Yichan mengira kepala mereka rendah, karena takut Qin Yichan akan memperhatikan mereka. Haha, saudara Qin benar-benar perkasa. Pada saat ini, Qin Ye juga berjalan ke Qin Yichan, berkata sambil tersenyum lebar. Cepat keluar dari sini. Namun, yang mengejutkan Qin Yichan tidak memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya, tetapi berbisik dengan sangat khusyuk. Mendengar ini, mata dan pupil Qin Yan sedikit menyusut. Ketika mereka begitu dekat, dia menyadari bahwa nafas di tubuh Qin Yichan sangat tidak teratur. Jelas, bisa mengalahkan Jinmi tidak semudah kelihatannya. Pada akhirnya, tongkat bayangan hantu di tangan Jinmi terguncang. Untuk Qin Yichan, saya khawatir itu tidak membutuhkan banyak usaha. Selain itu, serangan Jinmi sebelumnya, meskipun Qin Yichan melawan tanpa cedera, dia tentu saja tidak semudah kelihatannya. Pergi. Tiba-tiba, Qin Ye mengerutkan kening, melirik jauh. Di tempat-tempat itu, sepertinya ada suasana akrab yang datang. Dia minum dengan keras, menghadap Qin Yichan mengangguk, menyeret Qin Yichan dengan True Origin, lalu terbang menjauh ke kejauhan. Melihat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Qin Ye juga diikuti dengan cepat. Pada titik ini, mereka tidak lagi menghargai Qin Yichan karena Qin Ye, tetapi karena kekuatan yang terakhir, yang mereka kagumi dari hati mereka. Dalam menghadapi kepergian seluruh kelompok mereka, 1000 pembangkit tenaga listrik yang tersisa, masing-masing dan semua orang saling memandang, berhadapan dengan orang-orang muda, dan meninggalkan Qin Yichan di hati banyak orang yang hampir tidak bisa melampaui bayangan. Tetapi tidak ada yang berani maju untuk berhenti, dan akhirnya hanya bisa menonton di bawah mata mereka dan melihat mereka pergi. Orang itu, ras apa itu? Keberadaan yang begitu kuat, mengapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah seseorang dari ras Pik yang lebih dekat menelan Azure Sable Clan? Setelah seluruh kelompok Qin Yichan pergi, jalur suara bisikan terdengar di pegunungan Lezier. Banyak pembangkit tenaga listrik ingin tahu tentang identitas Qin Yichan,
Tetapi yang terakhir tampaknya adalah ras manusia, dan tidak ada jejak rasnya sama sekali. Tentu saja, untuk status ras manusia, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik yang memikirkannya. Lagi pula, selama ras manusia tidak ditawan, dan berani muncul secara terbuka di 10.000 benua, itu pasti akan menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk menembak. Bagaimana mungkin ras manusia berani muncul di sini dengan begitu berani di mana para pahlawan seperti itu bertemu? Oleh karena itu, untuk identitas Qin Yichen, di hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, lebih dicurigai bahwa dia berasal dari ras puncak. Tidak banyak ras yang bisa diubah menjadi sosok manusia tanpa menampakkan aura rasnya sendiri, dan masing-masing memiliki latar belakang yang menakutkan. Dan setelah Qin Yichen mereka pergi sekitar 10 menit, keempat siluet itu muncul seperti hantu di tanah yang berantakan. Beberapa saat kemudian, pembangkit tenaga listrik yang tidak pergi untuk menemukan siluet yang muncul tiba-tiba ini. Saat melihat siluet-siluet ini, para pembangkit tenaga listrik tampak serius, dan dengan cepat menarik kembali pandangan mereka, tanpa jeda, dengan cepat bergegas ke arah luar. Nafas tongkat bayangan hantu, benar saja, Jinni yang memulai di sini. Aneh, mengapa nafas yang lain begitu aneh? Ini bukan Qingning, tidak, ini bukan hanya gelombang asal sejati. Di tanah yang ditakuti, siluet-siluet ini dengan cepat mencari di area tersebut, dan kemudian 4 orang berdiri bersama, dan sebuah jalur gumaman datang perlahan.